Banyak netizen yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Apa-apanya konten, apa-apanya di konten. Jadi kinerja Kang Deddy Mulyadi apa? Konten. Banyak netizen yang seperti itu, seolah-olah dia menutup mata terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini saya bacakan dari Detik Jabar ya. 9 bulan Deddy Mulyadi jadi gubernur, anggaran turun dan kinerja naik tajam. Anggarannya turun, ya, tapi kinerjanya naik tajam. Ini kita baca di teman-teman ya. Ini untuk menepis orang-orang yang menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi cuma gubernur konten, ya teman-teman. Apatah lagi yang paling saya bikin jijik itu adalah netizen yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi itu menyerang bahwa Kang Deddy Mulyadi gubernur konten, gubernur yang Islamfobia ya. Menyerangnya pakai isu-isu agama yang saya kira dia Islam sehari-harinya, saya yakin dia nggak sebaik itulah, nggak sesempurna itulah ketimbang nilai-nilai keislaman yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri, teman-teman ya. Coba kita baca dulu nih apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kurang dari setahun sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mulai menunjukkan jejak kepemimpinan. Di tangannya, rasionalisasi anggaran tak menjadi alasan untuk menahan laju pembangunan. Meski nilai anggarannya pendapatan dan belanja daerah APBD menurun, arah belanja publik justru melonjak. Menurut data pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2025 telah terbangun 664 km jalan baru, 14.259 unit penerangan jalan umum, serta normalisasi sungai sepanjang hampir 14 km, teman-teman. Nah, ini kan kinerja itu. Tak berhenti di situ, Pemprov Jabar juga menyalurkan 100.000 sambungan listrik gratis bagi rakyat miskin, memperbaiki 1.270 unit rumah tidak layak huni, dan mendirikan 12 sekolah baru beserta 764 ruang kelas baru serta 150 ruang kelas bagi 150 ruang kelas hasil perbaikannya. Jadi ya, bagi kalian terutama kakek-kakek itu, kakek-kakek akikiku itu yang menyerang Kang Deddy Mulyadi soal gedung sate ya, yang katanya menghabiskan anggaran 3,9 miliar tapi lebih banyak rakyat miskin, Kang Deddy Mulyadi tidak membantu mereka ya. Itu menutup mata ya. Katanya sebaiknya itu digunakan untuk dana pendidikan. Loh, Kang Deddy Mulyadi ini loh, lihat loh. Mendirikan 12 sekolah, 764 ruang kelas baru, 150 ruang kelas hasil perbaikan. Itu loh, Kang Deddy. Dan Kang Deddy Mulyadi, jangan menutup mata lah para netizen. Kang Deddy Mulyadi kita sering lihat, sering membantu rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat yang sedang kesusahan, ya kan? Itu bantuan, itu pakai uang pribadinya Kang Deddy. Jadi bukan pakai uang atau anggaran APBD. Kenapa kalian menutup mata gitu loh? Nah, jadi kalau Kang Deddy Mulyadi diserang dengan isu-isu agama, Kang Deddy Mulyadi tidak mencintai Islam, Kang Deddy Mulyadi Islamfobia, Kang Deddy Mulyadi Sunda Wiwitan. Kang Deddy Mulyadi itu gemar menolong orang lain, menolong rakyat miskin, anak-anak yatim. Yang kesemuanya itu banyak dilakukan dengan menggunakan uang pribadinya. Dan apakah itu bukan nilai keislaman? Apakah itu tidak cukup untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi benar-benar Islam? Islam mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk peduli kepada rakyat kecil, untuk peduli kepada masyarakat miskin, untuk peduli kepada anak-anak yatim. Dan kalian seolah-olah menutup mata soal ini gitu loh. Ya, kita baca terus ini ya. Program sosial juga menyentuh sektor paling dasar. Hampir 1 juta warga Jabar kini terdaftar sebagai penerima asuransi ketenagakerjaan, mulai dari ojek online, asisten rumah tangga, petani, nelayan, buruh bangunan, hingga kuli panggul di pasar. Bayangin Pak, tukang ojek dapat asuransi. Bayangin, siapa gubernur yang kayak Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Terus kalian dengan seenaknya mengatakan gubernur konten, emang konten itu apa salahnya sih gitu loh, selama dia baik secara kinerja gitu loh. Kalau dia kinerjanya baik, kenapa konten?
toh hasil daripada konten Kang Deddy Mulyadi itu kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat kok, gitu loh. Nah, ini selain itu 3.500 anak dari keluarga miskin ya, catat, mendapat beasiswa berupa seragam dan biaya sekolah gratis. Itu kalau ini nggak ada disebutin anggarannya berapa ya untuk mengeluarkan beasiswa ini ya itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat ya, mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lain asuransi dan lain sebagainya. Lah ya, jadi teman-teman atau aki-aki siapa itu namanya yang menyerang Kang Deddy Mulyadi soal gedung sate yang menghabiskan 3,9 miliar ya hanya untuk gedung sate, itu saya kira tidak melihat ini buta kayaknya orang itu ya, tidak melihat dan membaca ini gitu loh. Bahwa Kang Deddy Mulyadi juga memberikan banyak beasiswa, bahwa Kang Deddy Mulyadi juga perhatian terhadap pendidikan di Jabar ya kan, membantu rakyat miskin, pembangunan infrastruktur, dan 3,9 miliar untuk renovasi gapura gedung sate. Itu tidak hanya untuk gapuranya ya. Coba kalian itu cerdas sedikit loh wahai para netizen gitu loh. 3,9 miliar untuk gapura itu tidak hanya untuk renovasi gapuranya gitu loh, tapi renovasi setiap hal, setiap sesuatu yang rusak di gedung sate itu ya. Dan biaya 3,9 miliar itu biaya keseluruhan ya. Pahami ini teman-teman ya, kita baca sampai selesai dulu nih. Deddy Mulyadi menyebut capaian itu lahir dari keberanian melakukan realokasi anggaran besar-besaran, memindahkan belanja yang tak berdampak langsung menjadi belanja publik yang konkret. Hal itu disampaikan Deddy kepada pemimpin redaksi Detik.com Alvito Dianova Ginting dalam program Jejak Pradana beberapa waktu lalu. Yang pertama bisa dilihat dari progres pembangunan. Di Jawa Barat melakukan realokasi anggaran, memindahkan belanja-belanja yang dianggap tidak penting menjadi belanja kebutuhan publik, teman-teman ya. Ya, bayangkan teman-teman, Kang Deddy Mulyadi memindahkan anggaran untuk hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan, yang tidak urgensi, yang tidak penting ya, menurut Kang Deddy Mulyadi, itu dipindahkan untuk hal-hal yang lebih berguna dan kembali manfaatnya untuk masyarakat gitu loh. Ini kan gubernur kayak gini tuh jarang ada, dan kalian menutup mata. Meski harus menghadapi situasi fiskal yang tidak mudah dengan APBD Jawa Barat yang turun dari 36,7 triliun di 2024 menjadi 31,6 triliun di 2025 dan diproyeksikan hanya 28,4 triliun pada 2026, teman-teman ya. Jadi menurun berapa triliun itu? 5 triliun hampir. Jadi justru memperkuat arah pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Dulu belanja infrastruktur jalan itu waktu anggaran 37 triliun, kisarannya hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun itu relokasi itu gubernur ke perjalanan dinas dari 1,5 miliar menjadi 100 juta. Dinas perjalanan yang dimiliki oleh gubernur yang seharusnya adalah 1,5 miliar menjadi 100 juta. Bayangkan betapa Kang Deddy Mulyadi itu efisiensi gitu loh untuk anggaran APBD Jawa Barat ini, teman-teman. Dan Kang Deddy Mulyadi masih dituduh korupsi oleh Dodi dan Cecep. Padahal secara logika nggak mungkin seorang koruptor punya ide atau gagasan kayak gini loh. Pasti kan memanfaatkan situasi yang ada gitu loh, kira-kira ya. Untuk orang-orang yang akal sehat pasti paham apa yang saya katakan ya. Perubahan paling mencolok terjadi pada sektor dasar, jalan, penerangan, listrik, dan pendidikan. Jadi mencontohkan anggaran untuk pemasangan PJU yang sebelumnya hanya sekitar 30 miliar, kini melonjak hingga 800 miliar. Mantap. Sementara belanja penyambungan listrik gratis bagi warga miskin meningkat hampir 20 kali lipat, dari sekitar 20 miliar menjadi 400 miliar. Bayangkan Pak, 20 miliar jadi 400 miliar.
Tuh, bangun sekolah dulu hampir nggak ada, ruang kelas baru nggak pernah dibangun, sekolah baru nggak dibangun. Jadi hari ini kita hampir menyentuh anggaran 1 triliun untuk apa? Namanya rehabilitasi sekolah, bangun ruang kelas baru, kata Kang Deddy Mulyadi. Dalam sektor sumber daya air, Deddy menilai Jawa Barat selama ini terlalu bergantung pada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Ketika DAK tidak turun, penanganan banjir pun terbengkalai. Ia pun memutuskan menggunakan dana provinsi sendiri. Wow, ini kan sebuah kemandirian dan kepekaan Kang Deddy Mulyadi itu, teman-teman ya. Kita apresiasi dan saya sangat oke lah kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Hari ini kita bisa menyentuh hampir angka 450 miliar alat-alat berat, misalnya kayak beko, mobil pengangkut, hari ini hampir ada di semua kabupaten dan kita sebar, sehingga menangani bencana segala macam kita sudah siap siaga. Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, sedia payung sebelum hujan. Jarang ada loh pemimpin yang kayak Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Semua langkah itu menurut dia adalah bukti bahwa kinerja tak harus bergantung pada besar kecilnya anggaran. Keren banget, boy. Keren. Kinerja itu bukan bergantung pada besar kecilnya anggaran. Walaupun anggarannya besar, kalau kinerjanya nggak becus, ya tetap nggak becus gitu loh. Keren. Seluruh rangkaian belanja ini dilakukan sebagai bukti bahwa anggaran menurun bukan berarti kinerja menurun, ucap Kang Deddy Mulyadi. Waduh, keren banget Kang Deddy. Bapak Aing. Selain pembangunan fisik, Deddy juga memperluas perlindungan sosial melalui asuransi ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat rentan dengan 1 juta masyarakat sebagai penerima manfaat. Kita baru ngelayanin 1 juta orang dulu, antara kabupaten kota 500.000 dan provinsi 500.000, jadi 1 juta. Ini 500.000 ditanggung provinsi, 500.000 ditanggung kabupaten kota, 1 juta orang dilindungi, kata Kang Deddy Mulyadi. Lalu di bidang pendidikan, Deddy memastikan kebijakan sekolah gratis tanpa pungutan kini berjalan di seluruh sekolah negeri, teman-teman. Waduh, keren. Dan masih banyak orang yang menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak punya perhatian untuk pendidikan. Ini orangnya tolol apa gimana ini? Dan kemudian pendidikan free. Belum kelewat. Lalu di bidang pendidikan, Deddy memastikan kebijakan sekolah gratis tanpa pungutan kini berjalan di seluruh sekolah negeri. Tahun depan, ia menargetkan seluruh anak dari keluarga miskin di sekolah swasta juga akan menerima bantuan serupa. Rakyat miskin, keluarga miskin di sekolah swasta akan menerima bantuan serupa, teman-teman. Keren. Dan kemudian pendidikan free tanpa pungutan sama sekali sekarang di seluruh sekolah negeri, dan di tahun depan seluruh anak Jawa Barat sekolah swasta free yang kategori miskin, ujarnya. Bukan hanya sekolahnya yang dibayarin oleh pemerintah, bajunya, sepatunya, tasnya kita siapin, seluruh sekolah swasta yang dia kategorinya orang miskin, jadi uangnya diberikan kepada siswanya. Bayangkan teman-teman, bayangkan seluruh masyarakat miskin, seluruh keluarga dari keluarga miskin yang sekolah di swasta itu akan diberikan beasiswa sekolahnya, bukan hanya digratiskan sekolahnya, tetapi juga diberikan untuk seragamnya, bukunya, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini kan keren gitu loh, dan masih banyak orang yang nggak menyadari atau melihat betapa Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang benar-benar maksimal dalam bekerja. Jarang ada pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini ya, teman-teman ya. Ya mungkin itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman. Terima kasih.